Kamu pernah nggak sih bikin sesuatu yang viral, terus tiba-tiba muncul di tempat lain tanpa sepengetahuanmu? Nah, belakangan ini, di media sosial lagi ramai karena cerita seorang kreator AI. Katanya, karyanya yang judulnya Tung Tung Sahur itu dipakai di game Free Fire tanpa izin atau pemberitahuan sebelumnya. Sontak aja, isu ini langsung jadi sorotan. Soalnya, ini menyangkut dua hal yang lagi jadi perbincangan hangat, karya AI dan etika dalam dunia digital. Tapi, sebenarnya siapa yang salah? Atau mungkin, masalahnya lebih dari sekadar hak cipta? Jadi, Tung Tung Sahur itu bagian dari tren gambar aneh yang dibikin pakai AI. Noxa, sang kreator, ngerancang perintah dan arahan, supaya AI-nya ngeluarin visual absurd yang bikin orang penasaran. Fenomena ini jadi viral gara-gara keanehannya. Gambarnya kayak petugas ronda dengan muka nyentrik, dibalut narasi misterius dan suara Tung Tung Sahur dengan irama khas dan nada jenaka. Tapi yang perlu digarisbawahi, meskipun gambarnya dihasilkan oleh AI, idenya datang dari manusia. Nah, disinilah mulai muncul perdebatan. Kalau sesuatu dibikin pakai bantuan AI, masih bisa disebut karya orisinal nggak ya? Kita masuk ke kasusnya. Jadi, si karakter Tung Tung Sahur ini hadir di game Free Fire, game Battle Royale buatan Garena yang punya jutaan pemain aktif di Indonesia. Dan juga karakter ini bisa didapatkan secara gratis. Karakter ini memiliki desain yang sangat mirip dengan gambar AI milik Noxa, mulai dari wajah sampai vibe-nya. Yang bikin heboh, Noxa sendiri mengaku tidak pernah diajak kerjasama, tidak dimintai izin, bahkan pesannya ke pihak Garena pun tidak direspons. Sebenarnya, penggunaan konten viral ke dalam game bukan hal baru. Game sering mengambil inspirasi dari tren yang lagi naik. Tapi, pertanyaannya, ketika inspirasi itu datang dari karya yang punya jejak digital jelas, etiskah menggunakannya tanpa komunikasi? Kalau menurut kamu gimana? Komen di bawah ya. Noxa sendiri udah lumayan terkenal di TikTok. Dia punya ribuan follower dan video-videonya sering banget masuk FYP. Bahkan, dia juga pernah diajak ngobrol sama D Company, salah satu rumah produksi film di Indonesia. Di sisi lain, Garena adalah perusahaan besar dengan tim kreatif yang profesional. Kita belum tahu pasti siapa yang bikin desain karakter Tung Tung Sahur di game mereka. Bisa aja mereka cuma terinspirasi dari tren yang lagi naik. Atau mungkin juga ada pihak ketiga yang menyuplai desainnya. Sayangnya, sampai video ini dibikin, belum ada pernyataan resmi dari Garena. Perdebatan soal hak cipta AI memang belum ada ujungnya, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hanya diberikan kepada pencipta yang merupakan subjek hukum manusia, bukan mesin atau sistem otomatis. Nah, ini berarti kalau ada karya yang sepenuhnya dibikin sama AI, tanpa ada campur tangan kreatif manusia yang signifikan, secara hukum itu nggak dilindungi sebagai hak cipta. Tapi, gimana kalau idenya itu datang dari manusia dan AI cuma dipakai sebagai alat bantu aja? Misalnya, ada orang yang ngerancang prompt detail, ngarahin gaya visualnya, terus ngerangkai hasilnya buat tujuan tertentu. Dalam kondisi seperti ini, masih belum ada aturan eksplisit yang melindungi kontributor ide di balik karya AI. Jadi, meskipun secara moral banyak yang ngerasa karya tersebut seharusnya diakui, tapi secara hukum perlindungannya masih abu-abu. Di sisi lain, perusahaan besar seperti Garena juga beroperasi dalam ranah komersial global. Kalau mereka menganggap karya viral seperti Tung Tung Sahur berasal dari platform terbuka dan tidak memiliki hak eksklusif, ya bisa aja mereka mengadaptasinya secara bebas, selama tidak ada pelanggaran hukum yang terbukti. Kasus Tung Tung Sahur ini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana kita, sebagai kreator dan konsumen konten digital, bisa belajar melihat area abu-abu antara legalitas dan etika.
Hukum di Indonesia memang belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas karya yang dibuat pakai AI. Tapi, itu bukan berarti kita bisa sembarangan pakai karya orang lain tanpa ada komunikasi dulu, apalagi kalau kita tahu siapa kreatornya. Bukan tugas kita buat menunjuk siapa yang benar atau salah, tapi penting buat kita semua untuk lebih sadar bagaimana teknologi, etika, dan kreativitas saling bersinggungan di zaman sekarang. Karena pada akhirnya, di balik prompt, algoritma, dan layar digital, selalu ada manusia dengan waktu, ide, dan harapan yang layak dihargai. Kalau kamu sendiri sebagai kreator digital, pernah nggak ngalamin hal serupa? Atau malah kamu ada di pihak yang sering terinspirasi dari tren? Yuk, tulis di kolom komentar ya, kita obrolin bareng. Kalau kamu merasa video ini nambah perspektif baru, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update teknologi terbaru dari Alpha Byte. Sampai jumpa di video selanjutnya.